Assalamualaikum. Surprise, motherfucker. Waalaikumsalam. Salam. Halo guys, selamat datang kembali di Bagong Film. Masih bersama saya, The Real Host magang di channel ini, Dadang Knalpot. Gimana kabarnya kalian guys? Harus sehat dan selalu bahagia. Oke teman-temanku, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Oke guys, kali ini gue akan membawakan alur cerita film Senior Desire. Film ini berasal dari negeri tirai bambu Cina. Di film ini akan menceritakan tentang seorang gadis yang ingin menjadi seorang penyanyi profesional. Tapi caranya meraih kesuksesan tidak mudah dan dia harus merelakan tubuhnya demi cita-cita itu. Dia terjerumus ke dalam lembah hitam dan menjadi seorang narko girl. Gimana? Mulai penasaran kan dengan alur ceritanya? Oke guys, daripada saya banyak bicit dan terlalu lama opening dan terlalu banyak membocorkan film ini, mending kita lanjut aja ceritanya. Next to video. Film ini akan menceritakan tentang seorang gadis muda yang bercita-cita menjadi seorang penyanyi. Ia bernama Ying Ying. Ying Ying merupakan seorang mahasiswi jurusan musik yang mempunyai pekerjaan sebagai penyanyi bar. Tentu saja di bar selalu ada saja buaya yang sok keren dan suka mencari masalah. Sampai pada suatu ketika, si Ying Ying yang sedang bekerja, dia diganggu oleh sekumpulan buaya di bar itu. Tapi ia pun tentunya melawan. Tapi tak hanya berakhir begitu saja. Ternyata para buaya itu sudah menunggunya di salah satu gang sepi pinggir bar. Mereka bermaksud untuk memperkaos si Ying Ying di sini. Tapi untungnya si manajer bar keluar dan mengalahkan mereka semua. Scene pun berganti ke sebuah losmen yang merupakan tempat tinggal si Ying Ying. Di situ dia kumpul kebo bersama pacarnya. Mereka adalah sepasang kekasih yang sangat mesra. Di situ kita bisa melihat kemesraan dan keromantisan mereka berdua yang pastinya berakhir dengan adegan pengencrutan dan perkembangbiakan. Sampai keesokan harinya, diperlihatkan si Ying Ying yang sedang bekerja dan kemudian pulang. Tapi di perjalanan pulang, ia kembali dicegat buaya-buaya yang kemarin mencoba memperkaosnya. Dan nampaknya mereka tidak menyerah dan kembali mencoba memperkaos si Ying Ying. Tapi si Ying Ying ini memang sangat hoki guys. Di situ terlihat ada seorang kokoh-kokoh yang menyalakan lampu mobil dan akan melepon. Kemudian karena ketakutan, para buaya itu pun gagal dan kabur berhamburan. Dia kemudian masuk ke mobil dan berterima kasih pada si kokoh-kokoh itu. Di dalam kemudian mereka berkenalan dan mengobrol. Dan ternyata tak disangka-sangka si kokoh itu merupakan seorang agen pencari bakat dari salah satu perusahaan musik. Kemudian dia pun diajak ke restoran dan melanjutkan pembicaraannya mengenai cita-citanya menjadi seorang penyanyi. Di situ si kokoh bersedia mempromosikan Ying Ying untuk menjadi seorang penyanyi top, tapi dengan biaya yang sangat mahal. Kemudian Ying Ying pun pulang dan menceritakan hal itu kepada pacarnya. Awalnya mereka berdebat karena pacarnya menganggap itu tidak wajar. Namun pada akhirnya karena dia sayang pada Ying Ying, dia pun mendukungnya. Keesokan harinya ketika Ying Ying berada di ruang ganti, Ying Ying bercerita pada teman-teman seprofesinya perihal dirinya yang ingin teken kontrak dengan salah satu label musik. Dia pun meminta bantuan pinjaman pada mereka. Di situ sudah jelas mereka semua menolaknya. Karena ternyata mereka sudah menduga Ying Ying akan tertipu. Tapi di situ mereka tidak tega untuk memberitahu Ying Ying. Ya, si Ying Ying di situ sudah terlihat sangat senang banget. Jadi mau gimana lagi, mereka jadi nggak enak untuk mengelengkan si Ying Ying. Si Ying Ying kemudian meminta bantuan pada si Lulu sahabatnya. Tentu saja dia mendukungnya dan meminjamkan uang. Tapi itu tidak cukup dan biayanya masih kurang banyak sekali. Meski begitu, si Ying Ying sangat girang dan percaya diri. Kemudian Ying Ying menemui pacarnya yang ternyata sedang melakukan kerja tambahan. Ia bekerja untuk mengumpulkan biaya teken kontraknya Ying Ying. Di situ Ying Ying pun marah pada pacarnya karena dia merasa malah membebani pacarnya itu. Tapi Ying Ying marah karena dia sangat menyayangi pacarnya itu.
Dia tidak tega melihat pacarnya sampai segitunya memperjuangkan mimpinya. Tayang, cocuit banget Ci. Karena itu, Ying pun langsung berangkat menemui si Kokoh dengan biaya seadanya. Ya, karena kekurangan biaya yang sangat banyak, di situ si Kokoh memanfaatkan momen dengan menawarkan satu syarat agar dia bisa menandatangani kontrak itu, yaitu dengan cara menyerahkan kerang ajaibnya untuk ditanami terong si Kokoh. Kemudian dengan terpaksa si Ying pun mau. Anjir, kenapa malah dipakai sama si Kokoh kampret gitu. Mending sama Kang Dadang aja deh sini. Dan Kang Dadang juga mau woi. Esoknya si Ying menangis dan sangat menyesal. Tapi dia tidak mungkin tega menceritakannya pada pacarnya itu. Kemudian karena merasa akan mendapat banyak uang, akhirnya Ying mengajak pacarnya untuk pindah dari losmen dan mengontrak rumah teman pacarnya. Mereka pindah dan membersihkan rumah itu. Selepas bersih-bersih, si Ying mandi dan keluar dengan dandanan yang mengundang aduhai. Dia mengajak pacarnya untuk bercocok tanam. Ternyata pacarnya kuat iman dan menolaknya untuk melakukan percocok tanaman itu. Malam pun berakhir hanya dengan adegan manja-manja saja. Paginya dia langsung menuju perusahaan musik yang akan mengontraknya. Tapi ternyata perusahaan itu telah lama gulung tikar. Ying yang tidak percaya kemudian menuju ke rumah si Kokoh yang telah mengemperutnya. Alamat rumah itu ternyata salah. Menurut satpam, di situ memang sudah banyak gadis muda yang tertipu si Kokoh itu. Si Ying pun kaget dan sangat shock. Kemudian dia hanya bisa kembali ke bar tempatnya bekerja dan kembali bernyanyi. Entah akan sial atau malah beruntung, ketika dia sedang bekerja di bar, ada yang mengaku sebagai asisten produser yang datang menghampirinya dan menawarinya menjadi artis. Dia pun mendatanginya ke tempat syuting dan di situ tidak ada pungutan biaya seperti si Kokoh sebelumnya. Tapi dia langsung disuruh untuk memberikan kerang ajaibnya kalau ingin menjadi artis. Ajaib. Tidak banyak mikir dan banyak bacot, si Ying pun langsung gaskeun ngemprut lah. Gini lagi loh guys, aduh. Pusingan dadang euy. Oke, daripada imajinasi saya tambah liar, kita lanjut aja deh. Setelah ngemprut, si produser pun langsung memberitahu si Ying untuk mendatangi pihak pendana. Itu bertujuan agar dia bisa terpilih menjadi pemeran utama. Feeling saya rada nggak enak lagi nih guys. Tapi lanjut aja lah. Kemudian Ying pun datang ke tempat penjamuan pihak pendana. Di sana sudah banyak artis-artis yang lainnya. Dan di situ sudah terdapat si om-om bermuka natskal di situ ya. Mirisnya mereka semua mengajak Ying terus cheers sampai si Ying tak kuat menahan damage minuman itu. Ying kemudian terbangun tapi sudah berada di kamar hotelnya si Om Natskal. Di situ si Om menyuruhnya menghisap sebat cerutu. Kemudian si Ying yang sudah merasa kagok asur atau kepalang basah langsung melucuti pakaiannya dan gaskeun ngemprut sama si Om Natskal itu. Emang apa sih gak boleh? Perjuangan sombong amat. itu, kemudian konferensi pers pun diadakan untuk film perdananya si Ying. Tapi di situ bukannya senang, dia malah pucat dan lesu. Saat di bar pun dia kelihatan sangat lemas. Sampai-sampai pacarnya pun menjemput si Ying dan membawanya pulang. Kemudian si Ying kembali ke tempat si Om Natskal. Di situ dia tampak sedang kesakitan. Ternyata cerutu yang dihisapnya itu merupakan barang terlarang. Si om-om itu ternyata seorang narkoboy. Melihat si Ying yang kecanduan, dia malah terlihat sangat bahagia dan senang tentunya. Saat syuting, si Ying yang sudah menjadi narkogirl tidak bisa menunjukkan performa terbaiknya. Dia bahkan harus sesekali ke WC untuk menyuntikkan doping. Ternyata dia telah membeli barang dari Kang Narkoboy jalanan. Efek barang itu ternyata membuat Ying menjadi seperti seorang gila. Sampai akhirnya pacarnya menelpon dan menjemputnya pulang. Di situ pacarnya mungkin sudah mengetahui sedikit banyak apa yang telah terjadi pada si Ying. Besoknya, posisi pemeran utama yang dimainkan Ying telah digantikan oleh cewek lain. Tentunya itu terjadi karena salahnya sendiri. Si Ying ternyata sangat jarang sekali berangkat syuting.
Apesnya lagi, kartu kredit si Yingying telah diblokir karena tidak sanggup untuk membayar tagihan. Kemudian, si Yingying yang merasa aneh dengan tubuhnya kemudian membeli test pack dan mengecek apakah dirinya hamil atau tidak, dan hasilnya positif. Di situ si Yingying kemudian meminta bantuan si Om Natskal narkoboy Luke Knut, tapi namanya juga Om Natskal. Dia bisa membantu asalkan dibawakan seorang cewek. Kemudian dia mengumpankan Lulu sahabatnya untuk dihidangkan kepada si Om Natskal dan Luke Knut itu. Di situ si Yingying pun menelerkan Lulu dan setelah itu dia dibayar oleh si Om itu. Sedang si Lulu ya diemprut lah, diapain lagi ya tuh guys. Tujuan utamanya juga gitu. Masa iya si Lulu mau dipulangin lagi ke rumah? Kan goblok kalau gitu. Scene pun berganti pada si Yingying yang ternyata diajak menikah oleh pacarnya. Tentu saja si Yingying langsung mau, lagi mana nggak mau. Hidupnya udah hancur gitu, nolak ya bodoh. Di penghujung cerita, di situ ditunjukkan ketika si Yingying dan Lulu sedang berpesta narkoba. Mereka berdua yang telah terlihat seperti Jamagelo atau orang gila dipergoki oleh pacarnya si Yingying. Kemudian keesokan harinya dia ditelepon pacarnya yang telah mengetahui kegoblogannya. Di situ diceritakan pacarnya si Yingying telah membawa Lulu ke pusat rehabilitasi. Tapi Yingying menolak karena tengah hamil. Tapi di situ tiba-tiba keguguran. Si Yingying yang merasa sudah hancur berantakan dan depresi akhirnya memutuskan untuk bunuh Dirce dengan ditemani senja dan senyum berbalut pilu di dalam air mata. Film pun the end to the membagongkan sih ini endingnya. Tapi banyak pesan moral dan pelajaran hidup ya di video kita kali ini guys. Ada jengkel tapi kasihan juga, ada campur aduk deh pokoknya. Oke, terima kasih buat kalian semua yang telah menemani saya membacot ria di sini dengan alur sebuah film yang sangat membagongkan. Saya Dadang Knalpot. Jangan lupa dukung channel ini terus ya dengan cara subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Salam Dadang Knalpot.